Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjas Orkes Indonesia kali ini akan membahas materi PJOK kelas 8, keselamatan di jalan raya. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa memiliki pengetahuan dan mampu mempraktekkan keselamatan di jalan raya, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang pengertian jalan raya, jenis aktivitas di jalan raya, pengertian keselamatan di jalan raya, klasifikasi jalan raya, pengertian rambu lalu lintas, pengertian markah jalan, berkendaraan dengan mobil, dan yang terakhir, macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Kita mulai dari pengertian jalan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Berikutnya kita bahas pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ciri-cirinya yang pertama, digunakan untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga, dibiayai oleh perusahaan negara, baik pembuatannya maupun perawatannya. Dan yang keempat, penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Berikutnya kita membahas tentang jenis aktivitas di jalan raya. Apa saja aktivitas di jalan raya? Tentunya tidak semua aktivitas boleh dilakukan di jalan raya ya. Misalkan bermain bola, bermain layang-layang, karena bisa berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Adapun aktivitas yang bisa dilakukan di jalan raya seperti aktivitas berjalan kaki, bersepeda, berkendaraan dengan angkutan umum seperti bis, dan ada juga yang berkendaraan dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Berikutnya kita bahas tentang pengertian keselamatan di jalan raya. Apa itu keselamatan di jalan raya? Merupakan suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya seperti sarana dan prasarana, faktor manusia, faktor sekeliling, dan rambu atau peraturan. Berikutnya kita bahas tentang klasifikasi jalan raya. Ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri dibagi menjadi dua lagi, yaitu arteri primer dan arteri sekunder, yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Perbedaannya pada kecepatan rencana, ukuran lebar badan jalan, kapasitas jalan, dan peraturan-peraturan tentang penggunaan jalan tersebut. Contoh jalan arteri yaitu Jalan Gatot Subroto yang ada di Jakarta. Kemudian jalan kolektor. Jalan kolektor juga dibagi lagi menjadi dua, primer dan sekunder. Berikutnya jalan yang lebih kecil lagi yaitu jalan lokal. Jalan lokal juga dibagi menjadi dua lagi, jalan primer dan jalan sekunder. Ciri-ciri jalan lokal yaitu kecepatan rencananya di atas 20 km per jam, lebar badan jalan lebih dari 6 meter. Jalan lokal primer tidak terputus walau memasuki desa. Kemudian lokal sekunder, ciri-cirinya adalah lebih dari 10 km per jam kecepatannya dan lebar badannya lebih dari 5 meter. Kemudian jalan yang lebih kecil lagi yaitu jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan, atau jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Berikutnya membahas tentang pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, di samping
ada gambar dari beberapa rambu lalu lintas. Dan pembahasannya kita pisah dalam video berikutnya. Kemudian kita membahas tentang pengertian markah jalan. Markah jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis lintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berikutnya kita bahas tentang berkendaraan dengan mobil. Berkendaraan dengan mobil memiliki porsi tersendiri dalam pembahasan materi ini, karena berkendaraan dengan mobil memerlukan antisipasi dan persiapan tersendiri yang lebih dibandingkan berkendara dengan sepeda motor dan sejenisnya. Kalian harus tahu dan mempelajari hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum dan sewaktu mengendarai mobil agar selamat saat berkendara di jalan raya. Seperti yang pertama, melakukan pemeriksaan kondisi mobil. Intinya pastikan kondisi mobil dalam keadaan prima untuk berjalan. Kedua, mengemudi mobil dengan beban yang berlebih tentunya tidak baik. Selain mengganggu keseimbangan mobil, juga akan memboroskan bahan bakar. Untuk itu sebaiknya pindahkan barang yang tidak perlu di mobil. Gunakan sabuk pengaman. Posisikan spion dengan baik. Posisikan tangan, kaki, dan badan senyaman dan seideal mungkin dalam menyetir. Fokus, tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu seperti merokok, menggunakan HP. Jika dirasa perlu, sebaiknya menepi dan berhenti. Jaga jarak dengan kendaraan di sekelilingnya. Lakukan penyetiran sesuai dengan kaidah menyetir yang baik. Pelajari trik dan cara berkendara yang aman dan efektif, dan ikuti rambu lalu lintas di jalan raya. Untuk sebab yang terakhir mengenai beberapa pelanggaran lalu lintas dan sanksinya akan kita bahas di next video ya. Oke, sekian dulu video kali ini dan terima kasih. Kalau video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.